Kita akan mulaikan ibadah kita pada siang, pagi menjelang siang. Untuk itu kita angkat pujian saat saat indah. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa di hadirat Tuhan kita merasakan sesuatu yang membuat kelegaan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat
menyertakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Engkau layak yang kami sembah pada siang hari ini Tuhan. Kami melepaskan segala beban kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Biar atmosfer hadirat-Mu yang bisa kami rasakan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan menyanyikan Tuhan. Kita mau angkat satu pion, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mengagunkan Tuhan, mendengarkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kita menyembah, kita tahu Roh Kudus bekerja. Saat kita menyembah, kita tahu hati kita diangkat di hadapan Tuhan. Terima kasih saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian.
mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu, hamba-Mu juga Tuhan. Untuk kami Tuhan berkumpul, untuk kami menyatukan hati kami Tuhan untuk suatu pekerjaan-Mu yang besar Tuhan di kota-kota kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kasih-Mu, Kau nyatakan pekerjaan yang heran itu Tuhan dan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur, dan Tuhan Yesus supaya akan memberikan kami nasihat, supaya akan memberikan kami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mari Engkau yang mengajar kami, memberikan kami pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami mengerti semua apa yang Kau perkatakan Tuhan, dan itu boleh menjadi pedoman hidup kami, itu menjadi batu karang kami Tuhan, menjadi dasar untuk kami melangkah dalam setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang sepakat untuk kita mendengar firman Tuhan berkata amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Makin meredek juga nih saya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya biasa. Puji Tuhan, sudah dari Solo, dari Wonosobo, dari Semarang ada tempat ini. Luar biasa. Pak Ibu Saudara, saya kemarin sempat pertimbang sama Mas Tora. Biasanya ini kalau acara seperti ini siapa yang kasih firman ya? Ya, tuan rumah harusnya sudah layak belum saya di hadapan hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang senior. Enggak, Pak Samuel harus bisa memperkenalkan, minimal Pak Samuel juga memperkenalkan siapa Pak Samuel selama ini, kan banyak yang belum kenal. Oh iya betul. Nah, jadi ini nanti lebih banyak kenalan loh ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percaya ya kalau kita semua disayangi sama Tuhan. Amin. Kita semua dikasih Tuhan. Amin. Ya, makanya hidup kita tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Nah, kalau kita tahu kita dikasih Tuhan, hidup kita pasti akan senantiasa tertuju pada orang yang mengasihi kita. Amin. Ya, itulah saya alami ya, walaupun hari-hari saya seperti nanti saya akan ceritakan, saya benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini sangat luar biasa ya, sehingga apa? Sehingga saya tidak mungkin lagi ya memalingkan ya hati saya dari hatinya Dia. Sudah hatiku dan hatimu menyatu. Amin. Kayak lagunya siapa? Ya. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang firman Tuhan, tentang kejadian ketika Yesus itu ditanya oleh para imam-imam. Ya, di dalam Matius 21, ya, ayat 24, ya, ayat 23 mulai. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu padamu? Lalu jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka kemudian memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, Ia akan berkata pada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Ayat 26, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata pada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Amin. Ya. Di sini saya belajar firman Tuhan ini seperti jerat. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita diperhadapkan pada jerat demi jerat demi jerat. Ya. Tentunya bapak-bapak gembala ya pasti banyak mengalami hal seperti ini. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, jikalau ya mereka bilang seperti ini, mereka ini mau menjerat Yesus ya, dengan pertanyaan, dengan kuasa mana atau dengan perintah siapa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Ya kita tahu perbuatan-perbuatan Yesus ini sangat luar biasa. Amin. Ya. Nah, ketika ditanya, Yesus ganti bertanya. Karena apa? Karena Yesus tidak takut pada mereka. Yesus tahunya bahwa apa yang dilakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Dan dia melakukan itu semua dari kuasa yang daripada Bapaknya. Maka ketika ditanya balik ke para imam itu, mereka berunding. Wah, ini gimana nih? Kalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Jadi ada perbedaan di sini, perbedaan sikap ketika orang ditanya atau diperhadapkan pada suatu pertanyaan, ya, pada suatu jerat. Ya. Nah, orang percaya itu lebih takut biasanya pada orang banyak. Selama ini kita banyak jumpai banyak orang-orang percaya, ya, hamba-hamba Tuhan yang lebih takut ya, pada kata orang banyak. Sering pekerjaan-pekerjaan mereka berhenti di sini. Ya. Hidup dengan apa kata Tuhan itu sepertinya kok ketika dia bilang ini dari Tuhan loh, tidak pede. Tidak pede. Bahkan akhirnya seperti itu toh. Berarti saya harus berbalik. Berarti aku harus menghentikan kerjaan ini. Itu sering terjadi saya hadapi. Ya. Dan sekaligus saya juga memperkenalkan diri saya. Kenapa saya sampai pada saat ini ada di tempat ini? Saya menerima panggilan Tuhan itu sejak saya SMP, Bapak Ibu Saudara. SMP. Ya. Sepele sih. Saya punya budi itu pendeta. Ya, desa dari Jogja. Dia suka ketemu saya. Ya. Dari kecil itu dia selalu katakan, Samuel, Samuel, Tuhan memanggilmu. Itu dari kecil. Dari kata-kata itu saya serajin selama minggu. Kemudian SMP ada satu momen ketika saya ketemu budi saya itu dipanggil lagi saya, Samuel, sudah mau ikut panggilan Tuhan, Tuhan memanggilmu. Nah, di momen seperti itu, ada di titik itu saya rasakan itu. Saya rasakan ketika budi saya berbicara seperti bukan budi saya. Dan saya rasakan itu Tuhan. Tapi waktu itu SMP ya, saya itu seorang atlet, gini-gini, kemungkinan dulu saya atlet, ya kan? Dulu saya atlet voli. Dari SD itu voli sudah makanan saya sehari-hari. Ya. SMP apalagi? Ya. SMP saya sering, bahkan SMA, kuliah lagi saya masih, karena saya masih asik di dunia saya. Ketika saya, aduh Tuhan panggil, ini gimana nih? Ini kan saya masih ngeyel terus. Tuhan bisa panggil saya ketika saya di atlet juga. Ya kan? Waktu itu saya sudah punya pengertian seperti itu. Tuhan mungkin bisa panggil saya di dunia saya. Tapi saya tidak tanya Tuhan, dipanggil yang seperti apa Tuhan? Saya masih asik di situ. Nah akhirnya apa? Sampai saya akhirnya kuliah, sampai saya menikah berapa tahun itu, saya baru sadar, oh iya Tuhan,
saya harus masuk dalam panggilan. Nah waktu itu saya dari Semarang, saya di Bandung, saya diutus untuk pelayanan HIV dan narkoba di sana, sama istri saya di sana. Ya, ketika saya pelayanan HIV dan narkoba, disitulah saya rasakan bagian panggilan saya seperti apa. Bukan saya menjadi perawat bagi mereka, memang itu saya lakukan. Bukan saya menjadi penghibur bagi mereka, memang itu saya lakukan juga. Tetapi Tuhan mau di saat-saat terakhir mereka mengenal Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan saya 4 tahun jalan itu semua. Dan ketika saya ada di Bandung, benar-benar saya lupakan semua hobi-hobi saya. Walaupun saya masih olahraga. Dulu saya kalau volley, Bapak Ibu Saudara, jangan lihat sekarang ya. Kalau lihat sekarang mesti ragu-ragu ya, nggak percaya. Dulu saya kalau volley ya, kalau saya smash, orang di bawah net itu mesti kena smashan saya. Tinggi sekali itu. Dan kiri kanan main semua, tangan. Ya. Saya pemain bayaran dulu, nggak pernah ikut klub, tapi pemain bayaran terus. Jadi betapa beratnya saya harus meninggalkan itu semua. Tetapi ketika saya masuk di lapangan Tuhan, itu semua membuka suatu hal yang luar biasa yang ketika saya selama ini membangun kekuatan saya untuk seorang atlet, ternyata di sini kekuatan saya itu tidak ada apa-apanya. Apa yang selama ini saya bangun, ya, harga diri saya bangun prestasi saya, memang itu semua tetap membanggakan bagi saya. Ya. Tetapi ketika saya masuk perjalanan di dalam Tuhan, ternyata saya harus membangunnya lagi dari nol, dari nothing. Ya. Dari saya seperti tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Itu semua hal baru bagi saya. Bagaimana saya datang kepada seorang penderita HIV, bahkan AIDS, yang sudah nggak ada harapan lagi sama sekali. Nah, ketika suatu saat 4 tahun berlalu, di situ Tuhan benar-benar angkat saya. Kemudian apa, Bapak Saudara? Saya diutus untuk ke Jogja. Nah, di Jogja inilah kesalahan saya lagi. Namanya orang kalau ngeyel sama Tuhan itu ya itu. Jadi waktu saya diutus ke Jogja, saya sepakat sama istri saya, oke Tuhan, baik kami ke Jogja. Nggak tahu di sana mau apa. Di saat itu juga Bapak Ibu Saudara, mami saya stroke. Di saat itu juga mami saya stroke di Semarang. Saya sebagai anak ragil yang kerjaannya bukan seperti kakak-kakak saya, ya, yang settle. Saya seorang pelayan, saya seorang yang gampang waktunya bagi saya, bagi teman, bagi kakak saya. Akhirnya saya ngalah. Saya ke Semarang, tidak ke Jogja. Ya. Saya rawat mami saya. Singkat kata, setengah tahun mami saya sembuh, pulih karena saya rawat dengan baik. Tapi hidup saya benar-benar terpuruk. Ya. Tidak punya apa-apa lagi. Saya minta ampun sama Tuhan, saya segera ke Jogja. Nah, di Jogja saya mulai dipulihkan lagi. Nah, di situ saya lihat, saya takut dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Seperti orang-orang imam-imam ini. Ya, mereka menghadapi orang banyak. Kalau mereka berkata, Yohanes itu, ya, apa kekuatan Yohanes dari manusia, mereka takut. Orang banyak sudah tahu Yohanes ini adalah nabi. Nah itu. Karena apa? Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan, Yesus tidak terkena jerat mereka karena Yesus percaya penuh pada Allah. Amin. Dan saat itu, saya lebih mendengarkan memang kata-kata orang. Saya lebih mendengarkan kata hati saya. Sehingga saya harus menunda sekian lama untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Kemudian saya harus mengalami kejatuhan yang luar biasa waktu itu. Karena apa? Di Bandung waktu itu benar-benar ekonomi saya luar biasa. Ya mungkin bagi orang lain itu kecil. Tapi bagi saya tidak pernah punya penghasilan segitu. Saya mau. Bahkan kalau untuk saya beli rumah di Jogja bisa. Tapi saya tadi takut pada kata-kata manusia.
kamu nggak sayang sama mamamu kalau kamu tinggalkan mamamu. Kamu nggak sayang ya sama dia, gimana siapa yang rawat? Padahal waktu itu, kalau saya mau di Jogja, tetap pasti mami saya ada yang rawat, pasti. Nah itu. Tapi Tuhan selalu mengampuni saya, tetap. Ya. Nah, orang-orang ini berusaha menjerat Yesus dengan perkataannya, namun mereka tidak bisa melakukannya, karena Yesus percaya sepenuhnya pada Allah. Ya. Mereka takut kepada manusia. Di Yohanes 5 ayat 44 dikatakan seperti ini. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah? Itu saya alami. Ya. Ketika saya mementingkan dalam tanda petik, sebenarnya saya bisa kasih alasan itu mami saya, maksud saya yang merawat dia, ya. Tetapi saya mau benar di hadapan manusia. Saya tidak mau ada kesalahan di hadapan manusia. Akhirnya saya mengalami hal yang tidak enak. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saya. Nah, Yesus telah menunjukkan bahwa semua pekerjaan mereka dilakukan agar dapat dilihat oleh manusia. Contohnya, ya, ketika Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, dia berkata, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang yang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Yesus tidak mengajarkan jangan berdoa di hadapan orang, karena Yesus pun juga melakukan seperti itu. Tetapi yang dilihat apa? Hatinya, motivasinya untuk apa? Ya, kalau itu untuk kepentingan, untuk dilihat orang, untuk dihargai dengan manusia, itu yang salah. Ya. Tetapi untuk siapa pujian? Untuk siapa penghormatan itu? Untuk apa pekerjaan keagamaan ini, ibadah ini dilakukan? Nah, saya belajar banyak di sini. Ya. Nah, ketika Daud melawan Goliat, Bapak Ibu Saudara, ya, ini sudah familiar sekali ya, dalam 1 Samuel 17. Ya. Semua orang mengejek Daud karena apa? Begitu mungilnya Daud dibanding orang sana ya. Kalau di sini mungkin sama dengan saya. Ya. Jadi kalau saya di sana, saya termasuk mungil. Ya. Nah, Goliat adalah seorang raksasa dan dia adalah seorang anak kecil. Tapi Daud mengatakan sesuatu yang sangat penting dalam pembelaannya. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 ayat 37 dia berkata seperti ini. Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasanya menggembalakan kambing domba. Apabila datang singa, beruang menetar seekor domba dari kawalannya, apa yang dilakukan Daud? Mengejarnya, kemudian melepaskan domba itu. Dan ketika si singa atau serigala itu menyerang dia, dengan enaknya nih Daud, saya pegang jenggotnya, ya, dan saya banting, saya pukul, saya bunuh. Jadi kira-kira bagi saudara kalau kita lihat kejadian Daud, ketika dia mau mengalahkan Goliat ini, ya, dia lihat apa? Dia lihat hidupnya yang selama ini dia bangun bersama dengan Tuhan. Kekuatan otot imannya yang dia bangun bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan. Ya. Jadi apa? Jadi mau nggak mau, dia tidak bisa menyangkal Tuhan yang bersama dengan dia untuk menghadapi Goliat. Perlu otot. Ya. Iman itu otot. Kita bangun iman kita hari demi hari, hari demi hari. Makanya apa? Ketika kita mengalami kesusahan, kekalahan, keterpurukan, ya, Tuhan terus membangun kita. Ayo terus, nah, saya titipkan terus. Ayo mari terus, ya, bangun terus hidupmu. Bangun terus apa yang menjadi tujuan hidupmu bersamamu. Ketika di Jogja itu, ya, saya diperhadapkan pada anak-anak mahasiswa. Ya, mahasiswa Ukraina, pasti tahu semua ya Ukraina ya, Universitas Kristen Immanuel. Saya ketemu dengan
rektornya Pak Samuel Handali waktu itu. Ya. Saya juga nggak memperkenalkan siapa saya waktu itu. Tiba-tiba waktu saya ada di sana, saya dipanggil. Saya kenal dengan salah satu dosen di sana. Ya, saya dipanggil. Apa sih pelayanannya Bapak selama ini Pak ada di sini? Ya saya cerita. Saya care dengan anak muda. Itu aja. Saya care dengan mahasiswa-mahasiswa. Kalau gitu mau nggak? Ini saya punya beberapa mahasiswa, mau dibawa kemana? Nah saya nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi saya tanya Tuhan, mahasiswa ini mau tak bawa kemana Tuhan? Akhirnya kalau dia mahasiswa apa Pak? Oh dia mahasiswa konselor Kristus. Oh gitu, baik. Banyak yang butuh Pak. Siapa? Mana yang butuh? Sekolah-sekolah. Akhirnya apa? Satu asrama itu saya bawa ke sekolah-sekolah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bawa aja mereka. Sampai di sekolah-sekolah, SD, SMP, di situ ketemu guru BP-nya. Guru BP-nya sudah tua-tua, ya, tidak mampu guru BP sekarang itu menghadapi anak-anak sekarang, benar nggak? Ya, itu tak ajak mereka. Ayo silakan, kalian kan konselor, jadilah konselor sebaya bagi mereka. Nah di situ, mereka jadi berkat di situ. Akhirnya apa? Mereka senang di situ. Ya, mereka bisa berbuah-buah di sana, walaupun belum lulus. Akhirnya apa? Dari belajar itu, ya, dari mereka fokus, ya, karena apa? Mahasiswa-mahasiswa baru itu kalau sudah masuk di Jogja, ya, banyak pilihan, ya, yang menyukakan hati mereka dalam petik di Jogja, ya, yang mereka bisa menyeleweng kemana-mana, pekerjaan, aktivitas yang macam-macam, ya, banyak pengaruh-pengaruh, ya, di Jogja itu. Tetapi ketika kita bawa mereka fokus pada pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bilang, cari pengembalaan. Nah, ketika cari pengembalaan, saya waktu itu kenalannya sama teman saya, pastor juga, pastor anak muda youth, itu di gereja Miracle Service. Mungkin ada yang tahu, Pak Timotius Hardono, ya, sekretarisnya Pak Tiko, ya, di Jogja. Saya ke sana, ketemu teman saya, ya, Pak Andreas. Kemudian saya, oh ya Pak Sam, baik, anak-anak mudanya kita gembalakan. Sehingga apa? Di Ukraina mereka masuk, ada pembalaan. Terus saya dipanggil sama Pak Timotius Hardono. Pak Sam sini Pak Sam. Pak Sam untuk 3 bulan ini ikut saya ya. Ikut saya pelayanan. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Saya ikuti Pak Hardono kalau ke Jogja, jadi supir. Saya lakukan itu. Saya senang, ya. Di mobil nggak banyak ngomong juga, ya. Dia melayani kesana kemari, saya supirin, ya, saya antar dia, ya, setiap kali berapa minggu. Terus kemudian doa pengerja, saya diikutkan pada supaya bukan pengerja. Ya kan saya seperti kok Pak Tim ini kok kenapa memperhatikan saya? 3 bulan kemudian saya dipanggil. Sam, mau Pak Sam? Pak Sam ini asalnya dari Semarang. Mau nggak Pak Sam? Bantu. Ada seorang mau buka gereja. Saya udah kirim 4 pendeta ke sana kok nggak jadi semua. Udah 4 kali. Nah ini Pak Sam ke-5 kalinya. Pak Sam mau nggak? Nah saya ditawari seperti itu. Siapa saya, Bapak Ibu Saudara? Saya nggak sekolah pendeta. Saya muda, saya melayani Tuhan, ya saya bergantung pada Tuhan. Ya, saya memang dimuridkan, saya hidup dari pemuritan. Ya, sampai sekarang pun saya masih dimuridkan. Guru saya juga masih dimuridkan. Ya, saya tidak pernah, karena itu panggilan Tuhan adalah menjadi murid. Ya. Nah, ketika saya dapatkan tawaran itu, saya oke, enggak juga, atau oh tidak, saya nggak bisa. Enggak. Tapi saya cukup tahu diri siapa saya. Nah Tuhan, saya minta waktu berdoa ya Pak. Saya ke rumah tidak berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya saya minta Indri, tahun sahabat baik saya waktu itu di Semarang. Indri, kamu dapat apa? Segitu aja tentang kami. Saya cuma ngomong seperti itu. Indri, kamu dapat apa sih tentang kami? Tidak lama kemudian dia bilang pulang ke Semarang. Pulang Semarang. Pulang Semarang, ada pekerjaan. Wah, biasa ini.
Akhirnya saya sepakat sama istri, oke, kita pulang ke Semarang. Kita bantu Pak Timotius ya dulu. Jadi ada seorang pengusaha di Semarang, mungkin Pak Hengki juga tahu, ya, yang mau mendirikan gereja. Sekarang gereja namanya Gereja Miracle Service Semarang. Ada di Dr. Cipto Pak Hengki. Ya. Nah, waktu itu saya ke Semarang dikenalkan, ya kita mulai dari keluarga, ya 3 keluarga dengan istri 1. Ya. Terus kemudian saya bangun, kita bangun bersama-sama, ya. Dari Komsel, kita bangun Komsel ke beberapa kecamatan, ya. Sampai akhirnya bulan Desember itu istri saya meninggal, ya. Bulan Desember istri saya meninggal, saya udah mau balik ke Jogja. Wah, istri saya meninggal nih. Siapa yang menemani? Saya mendukung ini siapa lagi? Saya balik ke Jogja. Tapi istri bilang, saya pekerjaanmu belum tuntas. Saya kaget di situ. Pekerjaanmu belum tuntas, kamu harus tuntaskan. Bapak saudara, saya punya pilihan lain. Saya tidak mau melakukan kesalahan yang sekali lagi. Hanya apa Bapak saudara? Saya mau kuatkan hati saya. Saya mau teguhkan hati saya, ya, untuk tetap melakukan panggilan ini. Saya bangun terus. Ya, saya mengucap syukur ada istri yang mendukung saya waktu itu dan teman-teman waktu itu. Ya, saya bawa beberapa hamba Tuhan, jadi total ada 5 hamba Tuhan di situ untuk sama-sama membangun gereja itu. Ya, dari kecil sampai akhirnya bulan Desember itu baru pembukaan, belum launching, ya, belum ditabiskan. Itu ada hampir 150 orang dari situ. Ya, aktivitas aja kita lakukan, percaya penuh dengan Tuhan. Ya, di situ akhirnya apa? Sampai akhirnya gereja ditabiskan, ya, pertengahan tahun 2018, saya baru keluar dari situ, sekaligus keluar dari GBI Ciledug. Jadi ketika saya gabung di sini, Pak Hengki, free saya, tidak terikat di seluruh dimanapun. Nah, sampai kemudian saya melayani Pak Geri Yahya, Pak Hengki, ya. Pak Geri Yahya, saya melayani dia sebagai seorang hamba Tuhan yang sepuh, ya kan. Saya bangun dia supaya dia tetap, walaupun kondisinya sakit, tapi dia pun tetap punya semangat. Bagian saya ya itu, karena saya dibekali Tuhan di Bandung waktu itu merawat orang sakit, saya bangun Pak Geri. Di dalam dia kesakitannya, saya antarkan dia ke Purworejo untuk khotbah, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bagian saya di situ, ya saya lakukan. Nah, seperti tahun ini, saya dari pengalaman saya bukan belajar dari pengalaman, tapi saya ingat, ya, ketika saya belajar dengan Tuhan, saya membangun kepercayaan saya dengan Tuhan, saya membangun prioritas hati saya dengan Tuhan, fokus saya dengan Tuhan, saya akhirnya dapat melalui pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan, dan itu yang menguatkan otot iman saya sampai saat ini. Ketika saya dicerca, kamu tuh apa? Kamu tuh lulusan apa? Saya sering alami itu, Bapak Saudara. Ya, sama hamba Tuhan. Di Jogja, saya waktu itu tiap minggu keempat saya dikasih kesempatan untuk khotbah di radio Jogja atau radio Petra, ya. Itu tidak ada yang mau di minggu keempat, dan saya nggak tahu apa-apa, ya saya terima aja. Saya ditugaskan, ya kan, waktu itu sama gembala saya. Ya, kami bagian di minggu keempat, ya. Nanti ada Tuhan yang lain itu biar minggu pertama sampai ketiga mereka milih. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di minggu keempat itu kenapa mereka tidak mau? Karena minggu keempat itu ada interaktif pendengar. Ya, saya dikasih bagian seperti itu, ya saya terima aja. Kalau saya ditanya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya next, ya besok kalau jumpa pendengar saya jawab. Akhirnya apa? Mereka penasaran. Kalau jumpa pendengar radio, saya mesti yang diundang. Nah, di situ pengalaman kecil ini bagi saya besar, ya. Dengan Tuhan ini yang menjadi, sehingga apa, ketika saya datang gereja di sini di Semarang, oke, tapi saya tanya Tuhan dulu, tetap, ya. Nah, ketika semuanya saya lalui pengalaman itu, bisa saya lalui ketika saya menjadi murid Kristus, ya, sampai pada saat ini ditawari dan Mas Tora, ayo Mbak Pembalaan. Kenapa? Saya care masih anak-anak muda. Saya waktu itu bikin outbound, saya butuh
pengembalaan, saya butuh surat-surat untuk mereka baptis karena outbound saya ini membuat orang lahir baru, membuat orang mengalami identitas baru, dan mereka butuh dibaptis. Anak muda. Jadi ya, saya share sama saudara, tidak usah khawatir saat ini ada kesempatan. Nah, mereka bisa terima nggak di gereja GP ini? Gereja Pantai Kasar bisa terima kami nggak, Mas Tora? Saya kan apa? Jadi selama ini saya ya sebelum ada gereja ini, apa yang saya lakukan sehari-hari ya sama seperti ini. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Saya mendoakan orang, saya melayani. Karena apa? Saya selalu exciting. Setiap pengalaman saya dengan Tuhan itu sesuatu yang baru yang saya rasakan. Seperti itu. Jadi ketika saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu senior di tempat ini, ya maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang, ya, tetapi saya mau memperkenalkan diri saya. Dan apa ya? Karena gini Bapak Ibu Saudara, saya pernah nasihatin sama guru saya, kalau kamu berkhotbah di hadapan 1-2 orang, lakukan itu seperti kamu khotbah di hadapan 100 orang, 500 orang, 1000 orang. Dan itu saya lakukan. Di persekutuan doa pun saya lakukan seperti itu. Saya bersiapkan itu. Mempersiapkan saya khotbah, mempersiapkan saya firman itu tiap hari Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang membangun otot saya. Itu yang membangun saya. Ya, karena apa? Kalau saya tidak kuat, apa yang akan saya bagikan untuk membantu mereka? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya di sini saya nanti habis ini ada wejangan dari Pak Ketua. Ya, bagi kita semua tentunya itu sangat berharga. Ya. Kenapa? Saya tidak pernah meninggalkan senior-senior saya. Bahkan saya sampai saat ini masih dimuridkan oleh guru-guru saya. Beberapa guru sudah bertumbangan, sudah meninggal, tapi ada guru saya bahkan sampai di luar negeri, sampai sekarang masih. Dan mereka juga dimuridkan. Selain kita pasti akan diajarkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberi pewahyuan kepada Pak Egi, kepada Pak Beni, kepada Pak Eski, Pak saya, pada kita semua hamba Tuhan, ya kan? Dan kita belajar di situ. Dan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pewahyuan. Amin. Jadi bangun otot iman kita supaya apa? Supaya ketika kita dibawa ke next level pada Tuhan kita siap. Kita siap. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Bapak karena begitu besar kasih-Mu yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana kami hidup dibangun di dalam Engkau Tuhan. Makin hari kami makin dikuatkan, makin hari kami makin percaya diri karena kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Di saat kami sadar kami lemah Tuhan, tetapi di balik itu kami juga sadar Tuhan, kami punya kekuatan-Mu Tuhan, kami punya pengalaman dengan Engkau Tuhan, kami dibangun di dalam dasar yang kuat Tuhan, kami dibangun di dalam potensi-potensi ilahi yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk kami terus melangkah di dalam kemuliaan yang bersatu kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua di tempat ini Tuhan, dan semuanya kita yang sepakat dengan firman Tuhan berkata amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mau memberikan beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk pertemuan ini, mari kita akan memberikan dulu persembahan, ya, karena tadi puji-pujian kita belum sempat memberikan persembahan untuk kas daerah kita. Ya. Kita berikan hati kita, demikian pula kita berikan apa yang kita punya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Kau Yesus. Aku ketiganya. Aku mengasihi Engkau.
hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penyanyian ini menyatakan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja dengan cara sesuai dengan keinginannya. Bagaimana menyenangkan hati seorang tua kita ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang tua kita. Misalnya orang tua kita pengen makan ayam bakar misalnya, lalu kita berikan dia pecel, tentu dia tidak berkenan, ya. Jadi makanya yang nomor satu dari orang Kristen itu, jadi hamba Tuhan itu adalah bagaimana caranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu tentu yang paling penting adalah kita memahami apa kehendaknya. Saya beberapa hari ini merenungkan tentang banyak pendeta, bahkan hamba Tuhan itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi mereka itu jadi Kristen, pikirnya ya seperti para agamawan yang berpikir kalau mati masuk surga, tidak masuk neraka. Itu satu kesalahan yang fatal sebenarnya. Karena apa yang diinginkan Tuhan itu adalah kita itu pengorbanannya begitu besar dari Yesus, ya, Sang Putra yang mengosongkan diri sampai jadi hamba, rela mati, bukan cuma sekedar saudara masuk surga, tetapi supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, pengganti daripada anak-anak Allah yang ada di dalam kitab Henokh yang jatuh. Itu sebabnya dia berkorban untuk membeli ladang, kata perumpamannya. Menjual seluruh hartanya membeli ladang untuk mendapatkan mutiara terpendam. Itulah tujuan kekristenan. Kalau kita tidak mengerti basic ini, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan agamawi yang bisa jadi mualaf, pindah sana, pindah sini. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang sungguh, maka kita tahu targetnya Tuhan itu apa. Jadi saya pernah bilang satu perumpamaan, kalau saya disuruh orang satu kali gitu dari orang Jakarta, dia seorang kaya, dia bilang gini, Pak, mau enggak? Saya kasih 10 miliar, tapi Bapak harus jalan kaki dari Semarang ke Jakarta. Kalau saya pengen bangun gereja saya, misalnya saya butuh uang 10 miliar, lalu saya berkata komitmen oke. Maka siapa mengetahui target saya adalah sampai ke Jakarta. Misalnya saya berjalan capek di Weleri, saya mau berhenti, saya ingat saya belum mencapai target. Saya akan berjalan lagi ke Pekalongan. Pekalongan ada godaan, Pak, di sini aja enak, gini-gini. Saya tidak mau, karena saya punya target harus sampai ke Jakarta. Sama. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak Allah, makanya kita itu harus mengerti target utama. Seperti cerita seorang musafir di dalam buku Mendaki ke Tempat Tinggi, itu dia mendaki tapi balik ragu. Makanya disebut si khawatir. Kalau saya pernah baca ceritanya. Nah, ini yang saya tak ketahui, ini yang paling penting, makanya saya inginkan sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Jawa Tengah ini, walaupun kita masih kecil. Tetapi kita harus tahu targetmu jadi Kristen itu apa. Kalau Anda jadi tahu targetmu jadi Kristen itu apa, engkau tidak akan pernah jatuh, tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan berjalan lurus untuk mencapai target Tuhan, yaitu menjadikan saya dan saudara anak-anak Allah.
Makanya prosesnya jadi anak-anak itu enggak gampang. Enggak seperti orang pokoknya percaya Yesus pasti masuk surga. Itu kesalahan fatal juga, karena mereka hanya membaca segelumit ayat yang tidak menerangkan tentang semua aspek yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita tahu, makanya saya bukan berkhotbah ya, tapi ini memberikan sesuatu tambahan. Jadi oleh sebab itu kita akan tahu ketika pergumulan hidup kita mengikut Tuhan itu mengalami berbagai dinamika, kita tidak akan pernah berhenti. Kita akan seperti Paulus, aku berlari ke depan, tahu targetnya. Banyak orang Kristen, banyak pendeta nggak tahu targetnya. Jadi hamba Tuhan, dari gembala, pengennya punya gereja besar, dari orang kaya, bisa beli mobil mewah, itu bukan target. Target Tuhan bukan itu kesalahan. Makanya mereka akan masuk ke kiri, ke kanan, ke hedonisme, ke kejayaan pribadi. Itu yang tawarkan iblis kepada Yesus. Kalau kamu mau menyembah aku berikan seluruh dunia dengan segala kemegahannya. Kesalahannya di situ. Hamba Tuhan sekarang punya gereja besar, jemaatnya puluhan ribu. Lalu apa? Dia jadi kaya, pemasukannya banyak. Lalu gayanya hebat. Dasinya seperti amal Pak Yakub Nawawi bilang sama kita, tahu tidak dasi saya? Harganya 10 juta. Untuk apa, saudara? Kalau saya punya uang 10 juta, saya akan berikan untuk jemaat-jemaat hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan makan saja tidak bisa. Itu kesalahan yang harus kita ketahui. Pagi ini ada satu, saya kalau berita terlalu panjang saya akan singkat saja. Pagi ini ada satu hal yang penting. Saya ada di grup gereja atau di grup WA PDPI, gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Ada satu kata-kata yang saya kaget. Seorang hamba Tuhan yang saya kenal, mungkin cukup senior ya, cukup kaya, gerejanya cukup besar. Dia berkata begini, ketika ada di grup WA itu ada anak kecil, nemek-nemek orang itu langsung berjatuhan. Lalu beberapa hamba Tuhan bertanya, itu ada manfaatnya enggak untuk kerohanian? Nah, ada satu pendeta ini berkata gini, itu gini loh, itu adalah buah-buah roh. Saya kaget mendengarnya. Lalu saya tulis dengan iseng aja, buah roh atau karunia roh. Kalau dia bilang begini, gini Pak, orang itu harus punya karunia roh dulu baru punya buah roh. Saya bilang begini, dalam diri saya, ini pendeta nggak tahu Alkitab, bukan yang menghakimi, tapi saya lihat banyak pendeta, seperti saya tadi katakan dengan Pak Samuel bisik ngomong sendiri. Terlalu banyak pendeta meremehkan belajar Alkitab. Kenapa? Contohnya banyak pendeta yang punya gereja besar, pokoknya penting tarik banyak jemaat. Lalu khotbah ngambil dari Google. Khotbahnya pendeta ini, Jeffrey Rahmat, siapa diambil, khotbahnya siapa, ya tokoh-tokoh PBI dan sebagainya, ambil dia hanya khotbah apa yang dikhotbahkan mereka ditiru, diulang, ya istilahnya orang bilang diulang. Tapi kebenaran yang hakiki malah mereka tidak tahu. Apa contohnya yang tadi saya katakan? Saya bilang sama orang hamba Tuhan ini di gereja Pentakosta yang saya tahu mungkin cukup besar, saya nggak usah sebut namanya. Saya bilang begini, Pak, karunia roh itu untuk membangun tubuh Kristus. Buah roh itu adalah perubahan karakteristik seorang yang mengikut Kristus. Dia tidak tahu bedanya buah roh dan karunia roh. Jadi saya terkejut, kenapa pendeta ini cukup terkenal, mengapa tidak tahu begitu? Padahal di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa karunia roh itu diberikan dengan maksud oleh roh itu dalam satu roh yang sama untuk membangun tubuh Kristus, artinya untuk melayani setiap kebutuhan semua tubuh Kristus.
Makanya ada 9 karunia roh ya, yang saya pernah alami. Misalnya beberapa saya pernah diberi Tuhan tentang marifat. Saya dulu pada waktu masih muda, kalau sekolah kitab dan melayani, saya diberi marifat, ketemu orang, saya tahu Tuhan bilang orang ini begini. Itu marifat. Kalau ada masalah, misalnya ada orang datang, Pak saya minta doa begini, Tuhan beritahu, oh ini orang ini ada masalah begini, ini karena ini. Itu namanya karunia marifat. Juga Tuhan berikan berapa karunia kesembuhan, kadang muncul, saya doakan orang sakit, sembuh, dan sebagainya. Lalu saya punya adik ini, Pak Yusak, punya karunia iman. Dia imannya nggak seperti iman biasa, iman yang sangat kuat, teguh seperti gunung. Jadi dia punya iman yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Ada juga karunia membedakan roh. Itu anak saya yang pertama, itu mempunyai karunia membedakan roh. Jadi dia masuk ke satu tempat, dia tahu dia ada apa ya, di satu gedung, oh ini ada roh ini, roh itu. Itu namanya karunia roh. Ada karunia nubuat, jadi dia kalau ketemu orang langsung bernubuat, dia mengatakan ini. Dan nubuat dari nabi yang benar adalah tidak pernah salah, karena itu karunia roh. Kalau salah berarti bukan dari roh. Ada karunia ya dikatakan misalnya karunia berbicara bahasa roh. Ada orang-orang, saya termasuk salah satu yang diberi karunia itu, selalu berbicara bahasa roh, tidak seperti yang diajarkan di gereja-gereja. Gereja-gereja itu salah ketika mengajarkan kita berdoa bahasa roh begini loh, tata, dikit, bukan begitu. Bahasa roh itu adalah bahasa yang asing, yang kadang mungkin kata-katanya lain dari kalau makanya kita sering diejek orang-orang Pentakosta, diejek bahasa rohnya itu sandalawas, dan gitu. Itu kesalahan karena mereka tidak punya bahasa roh, tapi hanya mencoba berbahasa roh. Bahkan ketika diajarkan bahasa roh harus ini, itu salah besar, karena bahasa roh itu diajarkan secara rahasia kepada masing-masing, berbicara secara rahasia kepada Bapa. Makanya kalau saya berbahasa roh itu berbeda dengan orang-orang biasa yang terlalu kebiasaan, karena dengan orang lain, oh gitu katanya, saya juga niru gitu, atau mungkin terinspirasi begitu. Tapi bahasa roh yang benar itu, seperti saya beri contoh, ya. Ada seorang ibu-ibu jemaat saya dulu di Surabaya. Satu hari suaminya supir taksi, ya, tiba-tiba dia merasa sedang masak berbahasa roh, dia nggak tahu apa itu bahasanya. Dia bertanya dalam hati, ada apa ini? Kok tiba-tiba glosolalia. Bahasa roh itu dalam teologi disebut bahasa lidah, bukan bahasa roh. Artinya dari lidah memang keluar kata-kata yang sulit disampaikan ya. Tapi itulah ternyata suaminya itu supir taksi sedang dikeroyok oleh supir taksi lain karena ada ada penumpang mau masuk ke dia, tapi bukan pas deretannya gitu. Jadi dia naik langsung dicegat, dikeroyok. Tapi tiba-tiba seperti ada sesuatu suara yang orang tidak tahu, semua supir yang ngeroyok ini tiba-tiba pergi meninggalkan. Ada suatu kuasa yang membuat mereka pergi meninggalkan. Dan ini suami pulang cerita sama istrinya, aku tak hampir saja dikeroyok sama supir taksi lain. Tapi kemudian ada sesuatu yang ajaib, orang seperti tiba-tiba pada pergi semua. Lalu saya tahu, oh ini bahasa roh. Saya pernah juga mengalami seperti itu. Dulu saya sedang aktif apa, saya berbahasa roh. Ada apa ini Tuhan? Saya bertanya. Ternyata dalam pikiran saya muncul kata-kata yang aneh. Tuhan berikan anak saya kepalanya sekuat baja, tubuhnya sekuat besi. Itu arti dari bahasa roh itu. Gitu. Setelah itu tiba-tiba anak saya pulang cerita. Dan naik motor saya dulu CL 185 itu lari 160, secepatannya dia naik itu ngebut, tiba-tiba ada mobil berhenti ngerem di depannya, dia
langsung menabrak, alatnya natap ke mobil, dua mobilnya itu nakuk ya, masuk itu kepalanya, tapi dia nggak apa-apa. Dia pulang cerita, wah saya baru tahu inilah adik Baskoro. Makanya saudara-saudara generasi apa, saya singkat saja, banyak saksi yang lain. Tapi saya ingin katakan kekristenan itu adalah spiritual, bukan agamawi. Bukan perkara-perkara bagaimana berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, dilarang ini, dilarang itu. Bukan begitu. Kalau kita punya genetika, saya dikatakan tadi kalau Pak sampai berkata otot iman. Sebenarnya saya lebih cenderung mengatakan apabila seorang dibaptis itu dilahirkan kembali, dia punya genetika Yesus, yaitu Immanuel, genetika manusia Allah. Dan genetika manusia Allah itu kalau dimakani firman, Alkitab, baca, renungkan, terus walaupun tidak soal Alkitab, terus taat melakukan apa yang dituntut mulai belajar, beri bayi diberi asupan, dia akan tumbuh di dalam diri kita ada genetik manusia Allah. Makanya disebut oleh Paulus, saya kamu manusia Allah. Immanuel itu artinya manusia Allah. Jadi kalau manusia Allah itu ada tumbuh, memakani dan kau napasi dengan doa dan penyembahan, itu akan bertumbuh di dalam diri kita. Terus kita akan merubah karakteristik kita manusia lama, karakter selera kita, nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita akan berubah. Nah, setelah berubah, apa perubahannya? Ya seperti Paulus, aku maju ke depan, semuanya aku anggap sampah. Pada saat itu dia akan memiliki rasa kasih yang besar, sayang yang besar, dan rasa kekudusan itu bukan dipaksa lagi, tetapi merupakan selera. Ya. Jadi orang berbuat kudus, bukan saya harus kudus, saya harus suci, ya. Tapi nanti seleranya pada hal yang tidak benar, tidak yang najis ya kotor, itu otomatis mulai meluntur. Kayak orang makanannya berubah. Adik saya Pak Isa ini dulu perokok berat sampai cerutu. Ketika satu hari saya berkhotbah tentang anak orang gadar yang kalah surat setan, Roh Kudus bekerja. Apa yang bekerja? Kalau dia mulai merokok, mulai pusing kepalanya, mutah-mutah. Kalau setelah itu dia lepas dari rokok. Bukan oleh nasihat orang, kamu jangan merokok anak Tuhan. Bukan. Tuhan yang merubah dari kamu. Maka saya ingin beritahu pada saudara, genetik manusia Allah, yaitu genetik Yesus, diberikan melalui perjamuan kudus dan melalui roti hidup, yaitu Alkitab firman Allah kita baca tiap hari. Kita akan terus akan merubah. Makanya kalau orang biasanya sekedar berkristen, apalagi yang Taurat, sekedar beragama untuk kita ini, kita boleh begini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini. Paulus berkata, jangan ikuti itu. Karena kita akan hidup ketika genetika itu kita pelihara. Maka Paulus satu hari berkata, kalau genetika itu terus bertumbuh, satu hari ketika tubuh ini dibongkar, maka dari dalammu tidak telanjang. Jadi muncul genetika manusia baru yang berdaging baru. Dikatakan 1 Korintus 15 kata Paulus, ada daging manusia jasmani, ada daging manusia rohani. Makanya Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah. Ketika kita makan itu dengan sungguh-sungguh, itu asupan genetika terus yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Jadi yang di kekristenan kita, pelayanan kita bukan bersandarkan logika otak, tetapi bersandarkan dari manusia baru yang terus-menerus diperbarui, kata Paulus, oleh pengetahuannya tentang anak-anak. Ini yang ingin saya sampaikan, makanya buah roh itu bukan karunia roh. Saya heran lihat pendeta yang terkenal ini pun tidak tahu hal itu. Buah roh apa? Ketika kita biasa dipimpin oleh Roh Kudus dan manusia, genetika manusia Allah itu terus bertumbuh, maka selera, pola pikir, sisi pandang kita berubah. Itu disebut buah roh. Roh, buah-buah dari kasih, sabar, hati, kemurahan, dan sebagainya itu akan mulai bertumbuh. Karena itu tuh dari manusia baru yang ada di dalam diri kita. Bukan karena pelajaran itu, bukan. Ya beda ya. Pelajaran untuk saudara berbuat baik,
dengan perbuatan baik yang muncul dari pola pikir dan hati kita otomatis. Lihat sesuatu, aduh aku harus menolong. Bukan, oh menurut kata Tuhan, setiap anak Tuhan harus berbuat baik. Bukan begitu. Jadi inilah kesalahan banyak orang Kristen ketika mereka mengandalkan firman sebagai perintah. Makanya saya bilang, saya pernah tulis indikator manusia baru itu ada ditulis dalam khotbah di bukit. Berbahagialah kamu kalau kamu merasa miskin di depan Tuhan. Berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu yang berduka cita. Itu adalah karakteristik manusia baru yang kalau kita bisa seperti itu, berarti indikatornya, oh saya sudah jadi anak Allah, manusia Allah yang sedang terus-menerus diperlengkapi sampai pada ujung klimaksnya adalah berbahagialah kamu kalau ada orang membenci kamu, memfitnah kamu, membunuh kamu. Itu sudah pengertian puncak daripada para rasul. Sehingga ketika mereka dibunuh, Paulus berkata, darahku siap ditumpahkan, hanya memberi tambahan pengertian. Mungkin bisa diterima, mungkin juga belum bisa diterima karena belum sampai, saya nggak tahu. Tapi itulah yang Tuhan beritahu pada saya. Makanya Kristen itu bukan perkara bagaimana berbuat ini, berbuat itu, bagaimana melakukan ini, melakukan itu, dilarang ini, dilarang itu, bukan itu. Yang nomor satu adalah karena itu pertumbuhan manusia baru itu otomatis. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan suatu perintah lagi, suatu karakter. Mengasihi itu bukan satu perintah lagi. Wah, aku harus mengasihi. Otomatis lihat sesuatu dia mengasihi. Sabar itu bukan perintah lagi, tapi ketika tiba-tiba dianiaya, difitnah, dijelek-jelekkan, dibully, mana ada rasanya kok nggak bisa marah. Itu adalah karakter manusia baru. Itulah kekristenan. Ya. Jadi makanya saya bersyukur Bapak Samuel juga sudah cerita banyak tentang pengalaman hidupnya. Satu hal yang bisa kita pelajari, Tuhan itu dinamis. Saya tulis kemarin, saya tulis terakhir yang belum terus lagi, nasib Naomi, kita satu pelajaran. Belajarlah dengar-dengaran pada tuntunan Tuhan. Jangan menyimpang menurut mau kita sendiri. Saya maunya gini, oh, saya yang enak begini, oh yang baik begini, oh yang luar biasa begini. Bukan begitu. Kita hidup tuntunan Roh Kudus dan firman. Saja, saudara, pengumuman untuk nanti kita sebentar ini habis ini tutup dalam doa. Iuran karena bendahara tidak ada, ya iuran dijalankan oleh Saikum, suaminya. Terus juga yang penting lagi kita berdoa banyak untuk rencana kalau nanti besok kita jadi tuan rumah di mana itu di Jawa Tengah. Dari Pasca Kebalong. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita juga berdoa supaya nanti pada saat itu, saya yakin kalau saatnya tiba, kita dari luar ruang kita untuk berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan itu maka tentu kita butuh biaya, butuh dana dan sebagainya. Kita berdoa bahwa dalam doa itu dan juga untuk perjalanan teman-teman kita dari seluruh Jawa, Bali, dan Lombok. Ya. Lalu yang kemudian saudara terus melayani dengan setia, jangan pernah putus asa, terus bantu doa, mendoakan, dan juga hari-hari ini memang tidak mudah mencari jiwa-jiwa baru, ya. Tetapi konsisten aja dengan apa yang Tuhan berikan. Ajar mereka. Tuhan pernah bilang pada saya, lebih baik punya murid 5 semuanya lulus daripada punya murid 1000 yang lulus cuma 5. Artinya kuantitas itu jauh dari kualitas, ya. Segenggam emas lebih berharga daripada satu truk pasir. Artinya setiap rohanian kita harus bernilai seperti itu. Bernilai emas. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan cari kalau ada selanjutnya siapa yang akan
menjadi tuan rumah pada bulan November ya, September, Oktober, November. Saya kira cukup itu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Bentar, maaf saya lupa. Pak Sekretaris, ada acara untuk memberikan kartu jabatan. Belum nanti aja kita masuk sesi. Oh nanti ya, kita tutup dulu ya. Baik, mari kita berdiri sama-sama, kita tutup dalam doa. Tapi karena Bapak Tuhan tidak diberi waktu untuk berdoa, ya, tidak apa-apa. Tapi kita akan bergabung bersama-sama dalam doa. Kita pertama berdoa siapa untuk gereja kita Pantekosta Jawa Tengah, berdoa untuk gereja PCC, ya, Pentecostal Community Church di sini, dan nanti berdoa juga untuk seluruh gereja Pantekosta di Indonesia, dan juga untuk pelayanan-pelayanan dan kebutuhan kita. Bapa yang di surga, pada berdoa dan mengucapkan syukur hari ini Kau telah berkenan untuk memberikan kepada kami bertemu bersama-sama dan berdoa. Hamba berdoa Bapak untuk gereja yang dilayani hamba-Mu Bapak Samuel, Indri, Bapak Yulianto. Sayang sekali hari ini hamba-Mu Tora tidak bisa hadir, Kau sendiri yang mengetahuinya. Hamba berdoa Bapak untuk pelayanan di sini. Mari Tuhan, berikan hari demi hari tambah-tambah orang-orang yang rindu datang berkorban berbakti, dan juga pakailah Bapak Samuel, Pak Yulianto dan Ibu Indri untuk melayani jiwa-jiwa, untuk membawa mereka menuju menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang berkarakter, buah-buah roh dalam hidup mereka, menguatkan iman mereka dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan cukupi semua kebutuhan, sarana, dan biaya Engkau sendiri yang memberikan jemaat-jemaat di sini pertolongan, tuntunan, dan diberkati dalam usaha pekerjaan rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa untuk Paragon Bapak Po yang sudah memberikan tempat ini, menyediakan sarananya. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati, Kau mengembalikan berlipat kali ganda. Jadikan dia seperti domba, orang-orang yang memberi seteguk air bahkan bagi setiap kami dan tidak pernah kehilangan upahnya. Kalau boleh Engkau menyelamatkan dia, menjadikan dia anak-anak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Gereja Pantekosta Jawa Tengah. Saat ini Tuhan, secara manusia kami tidak mampu mengembangkan, menambahkan jumlahnya. Tapi bagi kami bukan perkara itu yang penting, tetapi perkara yang baik penting adalah kami selalu berkenan kepadamu dan mengerti segala rencana, segala target yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami semua Bapa-Mu Gereja Pantekosta di Jawa Tengah dalam pelayanannya masing-masing. Baik yang di Wonosobo, Tuhan tolong pakai saya lebih hari lebih indah, lebih enak. Pakai Pak Penny di Sukoharjo di Solo, pakai menemukan jiwa-jiwa, membawanya ke dalam pelayanan dan membawanya dalam keselamatan. Kami berdoa juga di saat tiga yang hadir hari ini, kami tolong Tuhan Andreas dan Pak Jono dan tanganmu, Kau yang pakai mereka dan Pak Batubara untuk majukan, tambahkan, berkati supaya mereka setia dan tetap melayani dalam kebenaran sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada Yesus untuk Pak Prapto, yang Kau sendiri yang melawat dia. Tidak seorang pun yang mampu dalam power syndrome-nya mantan ketua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau yang untuk langkah-langkahnya menjadi panutan buat cucu, anak, dan semua yang lain. Terima kasih sayang yang besar Bapak berdoa.
Hamba juga berdoa untuk kerja kami, kerja Pantekosta Yesus Juru Selamat. Engkau sendiri yang mengerti segala rencana, target di masa depan, dan sesuatu apapun yang kau rencanakan dinamikamu, kami menerimanya dengan bersyukur, dan pakailah kami, hamba-Mu, Bapak Insan, dan juga Tora yang dari Jakarta, dan juga hamba-hamba-Mu yang lain yang ada di Semarang. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja Pantekosta seluruh Indonesia. Biarlah pembaharuan demi pembaharuan terjadi, supaya mereka mengerti segala kebenaran dan mereka tidak bersandar lagi kepada kebenaran yang salah, yang lama, tetapi yang diperbarui oleh kasih sayang-Mu yang besar. Terima kasih Bapak. Memberkati semuanya dari pimpinan pusat sampai kepada para ketua-ketua di seluruh daerah seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terakhir berdoa untuk pemerintahan kami. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong seorang presiden yang akan memimpin kami di tahun 2024. Kau yang memilihnya, Kau yang menetapkannya, Kau yang memberi kekuatan, kuasa, karunia, hikmat, akal budi, dan wibawa, supaya Indonesia tetap dalam naungan-Mu, maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar nanti akan punya acara setelah break kami akan rapat. Tolong Tuhan, dalam kasih sayang yang besar, dan kami serahkan semuanya dalam kasih dan sayang. Kami berdoa untuk setiap apapun yang dipersembahkan dari tuan rumah, kiranya Engkau memberkati atasnya, menyucikan, memutuskan, menjadikan semua kesehatan dan kekuatan, bahkan obat bagi kami semua, sehingga kami tetap sehat, tetap melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak, berkati berlipat kali ganda semua persembahan ini, semuanya dalam kasih sayang. Dan hari ini kami akan tutup ibadah kami. Saudara-saudara, biarlah yang nanti setelah ini rapat selesai pulang dalam kemurahan Tuhan, biarlah semua rahmat, kebaikan Allah Bapa kita menyertai kita, dan juga semua kasih sayang dan cinta dari Tuhan Yesus mengalir di dalam hidup kita, dan karunia-karunia kuasa dan perlengkapan kebenaran dari Roh Kudus memperlengkapi kita sampai Maranatha, Tuhan datang menyebut kami semua dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, ketika yang esa. Yang percaya mari kita berkata amin. Tuhan berkati kita.